Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa dan siswi SMP Negeri 1 Samarinda, kelas 8A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Di hari kedua pembelajaran menggunakan daring ini, kita akan bertemu belajar bahasa Indonesia untuk kelas 8. Hampir 4 bulan kita tidak pernah ke sekolah karena adanya virus COVID-19 ini, dan hari ini pun kita baru memulai pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester ganjil. Kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera pergi dari bumi Indonesia, sehingga kita bisa kembali ke sekolah, belajar seperti biasanya, karena bagaimanapun kalau menggunakan daring ada kelemahannya. Kelemahannya adalah sulitnya interaksi antara guru dan siswa. Baik, anak-anakku yang berbahagia, di kelas 8, untuk kelas 8A dan kelas 8B, itu saya akan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah kenal ya? Jangan sampai nanti ke ruang guru, kalau sudah dalam keadaan normal, kalian tidak mencari guru tapi tidak menyebutkan nama karena tidak kenal. Pak, Bu, saya mau mencari Pak Guru Bahasa Indonesia. Jangan seperti itu. Jadi, saya oleh orang tua saya diberi nama Marsono. Ini kelihatannya pasti orang Jawa. Kok tahu? Biasanya anak-anak saya akan menjawab, karena ada O-nya, Pak. Sementara ada juga nama yang ada O-nya, tapi bukan orang Jawa. Ada teman saya itu namanya Ronaldo, tapi bukan orang Jawa. Dia orang Portugal, yang main sepak bola di Juventus. Tapi bukan orang Jawa, ada O-nya juga. Jadi belum tentu yang ada nama, kemudian ada huruf O, itu pasti orang Jawa. Ini untuk kelas 8A, saya lagi 8A dan 8B, nanti akan berhubungan terus dengan saya di dunia maya lewat Google Classroom atau mungkin lewat WA. Jadi jangan sampai nanti menghubungi guru yang lain untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelas 8C, D, E, dan F nanti akan diampu oleh Ibu Faridah Aryani. Kemudian untuk kelas 8G, H, I, J, dan K akan diampu oleh Ibu Juniarta Manalu. Untuk kelas 8, buku yang digunakan itu adalah buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8 dari Kemendikbud, yang sudah dibagikan ke kalian dalam bentuk file. Yang hard copy-nya masih ada di kelas 9 yang belum mengembalikan buku tersebut. Mungkin nanti akan dijadwalkan kapan dikembalikan buku tersebut, baru akan dibagikan ke kalian. Tapi dengan file itu paling tidak membantu kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Berikutnya buku yang kita gunakan, jadi yang bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8, yang dari Kemendikbud ini wajib dipunyai, minimal ya dalam bentuk file. Kemudian buku yang kedua yang bisa kalian pakai untuk belajar berbahasa Indonesia di kelas 8 itu adalah Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia
untuk SMP MTS kelas 8 terbitan Erlangga. Silakan kalian berburu buku itu kalau memang memerlukannya. Kalau berburu di mal-mal sudah tidak ada, yang dekat di SMP 1 itu ada di Prima Kopi depan Masjid At-Taqarrub, seberangnya Masjid At-Taqarrub. Jadi itu nanti akan membantu kalian dalam belajar berbahasa Indonesia. Baik anak-anak, untuk pelajaran pagi hari ini, yang pertama saya lagi satu bab itu sama seperti di kelas 7 kemarin. Ada 4 KD yang dipelajari, yaitu KD 31, KD 41, 32, dan 42. Ada 4 KD. 1 minggu sekali kalian akan bertemu dengan kami, bergiliran nanti setelah saya mungkin Bu Juniarta atau Bu Farida untuk kelas 8. Nah, setiap minggu kami akan menyampaikan materi per KD disertai dengan tugas. Tugas ini hendaknya diselesaikan dalam waktu 1 minggu, karena Selasa depan sudah ada KD berikutnya yang juga disertai dengan tugas. Karena itu, tolong anak-anak tidak menunda-nunda pekerjaan menyelesaikan tugas tersebut, sehingga tidak numpuk-numpuk tugasnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, melalui membaca teks berita. Jadi teks yang akan kita pelajari pagi hari ini di semester ganjil atau semester 3 kelas 8 adalah teks berita. Setelah kalian membaca teks berita, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, melalui membaca teks berita, siswa dapat menjelaskan fungsi teks berita. Teks berita itu ada di dunia ini untuk apa? Yang ketiga, setelah membaca teks berita, siswa dapat menentukan unsur-unsur teks berita. Nah, ini contoh sebuah teks. Teksnya tahun 2016. Ya, silakan kalian baca sebuah teks yang ada di depan kalian. Judulnya Awi Butet, persembahkan emas untuk kemerdekaan RI ke-71. Ya, kalau begitu, biasanya kalau di kelas-kelas yang normal, yang tidak ada COVID-19 ini, maka kalian akan saya minta untuk membaca nyaring. Karena ini kita dibatasi oleh jarak, terlalu jauh kalau saya nyuruh kalian, dan saya tidak tahu di mana kalian. Maka saya bacakan, kalian dengarkan. Indonesia sukses meraih medali emas di Olimpiade Rio 2016, pertama lewat cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda campuran yang diwakili Liliana Natsir Tontowi Ahmad. Pasangan merah putih tersebut menumbangkan wakil Malaysia Peng Son Chan Liu Yingko dengan angka 21-14 dan 21-12. Atas hasil tersebut, Butet, panggilan Liliana Natsir, mengaku tak percaya dapat meraih emas di Olimpiade.
Ia bersyukur atas kemenangan yang diraih di ajang kali ini. Terlebih kesuksesannya tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2016. Tak lupa ia berterima kasih kepada setiap elemen yang mendukung, baik keluarga, tim, dan masyarakat Indonesia. Saya sempat tak percaya raihan ini. Kami bersyukur, puji Tuhan, terutama kami bisa diberikan juara di sini. Terima kasih buat keluarga, seluruh tim yang mendukung, seluruh masyarakat Indonesia yang terus mendoakan. Hari ini kami bisa mempersembahkan emas bagi Indonesia di tengah hari ulang tahun bangsa kami. Kata Liliana Natsir usai menerima medali emas. Sementara itu, pasangan dari Butet, Tontowi Ahmad, mengaku tak memikirkan bonus yang mereka dapatkan usai meraih emas. Pria kelahiran Banyumas tersebut bersyukur bisa meraih emas dan ia mempersembahkan kemenangannya untuk masyarakat Indonesia. Saya tak memikirkan itu bonus. Ini merupakan kado terindah dari Tuhan, dan kado ini saya persembahkan untuk masyarakat Indonesia yang tengah merayakan kemerdekaan. Saya berterima kasih kepada semua yang mendukung kami. Tuntas Tontowi. Jadi teks di atas itu termasuk teks berita. Teks berita itu apa? Informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang aktual. Kalau kalian di sekolah, di kelas 7 dulu sebelum ada COVID, satu anak pasti akan menjalani kehidupannya. Tapi apakah bisa dibuat berita? Ternyata tidak. Kalau misalnya ada teman kalian yang mendapatkan kejuaraan, misalnya kejuaraan membaca puisi, kejuaraan meresensi, maka itu layak untuk dibuat berita. Karena ada peristiwa yang luar biasa yang bisa dijadikan sebuah berita. Jadi berita-berita yang membanggakan, berita-berita yang bisa memotivasi kita. Misalnya itu bisa dibuat menjadi sebuah berita. Jadi kalau kita mengalami satu hari di SMP 1, dulu di kelas 7 kemarin, kehidupan kalian tidak semuanya bisa dijadikan berita. Harus berupa peristiwa yang luar biasa. Nah, sebuah teks dikatakan berita jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Karakteristiknya, 1, menyampaikan informasi aktual, yaitu informasi terbaru. Bukan informasi lampau. Informasinya aktual, terbaru ya. Jadi bukan informasi yang sudah lama kadaluarsa terus dibuat berita, bukan itu. Yang kedua, menyampaikan informasi faktual, yaitu informasi yang benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri kebenarannya. Informasinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi kalau misalnya ada teman kalian mendapatkan kejuaraan, itu kan fakta, bukan imajinasi. Mimpi dapat piala, terus dibuat berita, tidak bisa. Yang ketiga, menyampaikan informasi atau peristiwa yang menarik. Bukan peristiwa sehari-hari yang dilakukan atau dialami kebanyakan orang. Ada peristiwa yang menarik. Misal ada di rumah kalian orang berjualan sanggar misalnya.
Sanggar ini biasa, tapi kalau menjualnya harus pakai kupon, itu berarti peristiwa yang menarik, yang layak untuk dijadikan sebuah berita. Yang keempat, menyampaikan informasi menggunakan ragam bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam teks berita itu bahasa resmi, baku, tidak boleh bahasa-bahasa gaul, misalnya yang biasa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari bersama teman-teman kalian. Yang kelima, mencantumkan unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Apa itu unsur-unsur berita? Jadi dalam teks berita harus ada unsur-unsur beritanya atau pokok-pokok beritanya. Nah, mengapa teks berita ini ada di kehidupan kita? Ternyata fungsi teks berita itu sangat besar, yaitu menyampaikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sekarang dengan adanya media massa yang begitu banyak, akhirnya dunia seperti milik kita. Kita mampu menguasai informasi itu dengan menggunakan misalnya HP atau TG kita, telepon genggam. Jadi HP itu bahasa Inggris, handphone. Kalau TG, telepon genggam, bahasa Indonesianya TG. Nanti kalau kalian ketemu dengan orang lain harus berani mengatakan, mana TG saya, bukan HP saya. Nah ini jadi fungsi teks berita itu sangatlah besar bagi kehidupan manusia. Nah sekarang unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita itu menggunakan kalimat tanya. Tentunya kalian sudah tahu ya, ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan. Misalnya apa? Lagi? Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, dengan menggunakan kata tanya itu, jadi kata tanya itu merupakan unsur teks berita apa. Kita akan dibantu dengan sebuah pertanyaan. Misalnya, apa yang diberitakan dalam teks berita tersebut? Apa yang diberitakan dalam teks berita tersebut? Yang tadi, yang telah kita baca tadi, yaitu Owi Butet persembahkan emas untuk kemerdekaan RI ke-71. Apa isi teksnya? Apa yang diberitakan? Dengan menggunakan unsur berita apa, kita bisa mengetahui pokok beritanya atau jawaban. Jadi jawaban dari pertanyaan yang menggunakan unsur berita apa, itulah pokok berita. Bisa dipahami ya ini? Jadi sekali lagi, dengan menggunakan kata tanya apa itu merupakan unsur teks berita. Kemudian kita membuat pertanyaan, apa yang diberitakan dalam teks berita tersebut, maka jawaban dari pertanyaan itu adalah pokok beritanya. Apa pokok beritanya? Liliana Natsir, Tontowi Ahmad merebut medali emas di Olimpiade Rio 2016. Itu pokok berita untuk unsur berita apa. Jadi dalam teks berita tadi sudah ada unsur berita apa. Apakah hanya unsur berita apa? Mari kita lihat berikutnya. Ternyata ada unsur teks berita siapa. Dalam bahasa Inggrisnya who. Dengan dibantu pertanyaan siapa yang meraih medali emas Olimpiade Rio 2016,
Pokok beritanya atau jawabannya, Liliana Natsir Tontowi Ahmad meraih medali emas Olimpiade Rio 2016. Nanti kalau kalian mengerjakan sebuah tugas yang kami berikan, tolong jawaban atau pokok beritanya itu bukan jawaban singkat. Kalian bisa jawab saja misalnya Liliana Natsir Tontowi Ahmad. Bukan itu yang kami maui, tapi saya lagi pokok berita itu harus dalam bentuk kalimat yang lengkap. Liliana Natsir Tontowi Ahmad meraih medali emas Olimpiade Rio 2016. Unsur teks berita siapa ini tidak hanya satu pertanyaan, ternyata bisa dibuat pertanyaan yang kedua. Siapa yang dikalahkan Liliana Natsir Tontowi Ahmad di Olimpiade Rio 2016? Jawaban atau pokok beritanya, yang dikalahkan Liliana Natsir Tontowi Ahmad di Olimpiade Rio adalah pasangan Malaysia Peng Sun Chan Liu Yingko. Jadi kalau kalian baca, ini ada di paragraf pertama. Di paragraf pertama sudah menyebutkan kalimat lengkapnya, pasangan merah putih tersebut menumbangkan wakil Malaysia Peng Sun Chan Liu Yingko dengan angka 21-14 dan 21-12. Jadi dalam teks berita yang saya tayangkan ini sudah ada dua unsur teks berita, yaitu apa, siapa, bahkan siapanya ada dua. Apakah hanya apa dan siapa? Masih ada yang lain, ternyata kapan juga muncul, when dalam bahasa Inggris. Kapan Liliana Natsir Tontowi Ahmad mengalahkan pasangan Malaysia Peng Sun Chan Liu Yingko? Atau kapan Liliana Natsir Tontowi Ahmad merebut medali emas Olimpiade Rio? Jadi ini sama, inti pertanyaannya sama, jawabannya juga sama. Liliana Natsir Tontowi Ahmad mengalahkan pasangan Malaysia Peng Sun Chan Liu Yingko atau Liliana Natsir Tontowi Ahmad merebut medali emas pada 17 Agustus 2016. Ini untuk unsur teks berita kapan atau when. Kemudian unsur teks berita yang keempat, di mana, where, di mana Liliana Natsir Tontowi Ahmad merebut medali emas. Pokok berita atau jawabannya, Liliana Natsir Tontowi Ahmad merebut medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil. Jadi sekali lagi, pokok beritanya berupa kalimat yang lengkap, bukan jawaban singkat. Nah, yang unsur yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa tersebut diberitakan? Peristiwa tersebut diberitakan karena Liliana Natsir Tontowi Ahmad merebut medali emas di Olimpiade Rio 2016. Ini ada peristiwa yang luar biasa yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia pada hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-71. Pasangan ini mampu mempersembahkan medali emas yang tentunya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi kalau dia tidak, pasangan yang tidak mendapat emas, mungkin juga tidak, walaupun diberitanya tidak sebesar kalau dia menjadi pemenang dari kejuaraan Olimpiade tersebut. Terakhir, bagaimana atau how? Bagaimana perasaan Liliana Natsir setelah meraih medali emas Olimpiade Rio 2016? Jawaban atau pokok beritanya,
Liliana Natsir sempat tidak percaya dapat meraih medali emas Olimpiade Rio 2016. Liliana Natsir, Tontowi Ahmad bersyukur atas raihan ini. Nah, di bagaimana ini, di unsur teks berita bagaimana, ada dua pertanyaan. Bagaimana dengan bonus yang didapatkan Tontowi Ahmad setelah meraih medali emas Olimpiade Rio 2016? Tontowi Ahmad tidak memikirkan bonus yang mereka raih. Jadi ini analisis atau pembahasan ternyata dalam teks berita yang kita baca tadi ada 6 pertanyaan, 6 kata tanya yang kita gunakan. Unsur-unsur teks berita itu dalam bahasa Inggris ada 5W plus 1H. What, who, when, where, why, how. What, who, when, where, why, how. Saya kira kalian sudah familiar dengan kata-kata ini. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi unsur-unsur sebuah teks berita sekali lagi ini ada bisa menggunakan 5W plus 1H atau bisa menggunakan adik Simba. Nah, coba kita perhatikan yang ini. Kalau ada satu paragraf, teks berikut ini ya, ada satu paragraf, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, BPTNGL, mengamankan seekor satwa owa di sebuah tempat wisata Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sumut. Satwa dilindungi tersebut diamankan dari tangan seorang warga setempat di sana. Pertanyaannya, unsur berita yang terdapat dalam kutipan berita kalimat pertama tersebut adalah? Kalau jawabannya Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, berarti itu menjawab kata tanya. Ya, benar. Siapa? Ya. Jadi unsur berita yang pertama yang ada dalam kutipan teks tersebut adalah siapa. Terus berikutnya apa? Apa yang diamankan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser? Jawabannya seekor satwa owa. Terus yang berikutnya, di mana? Di manakah Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser mengamankan seekor satwa owa? Jawabannya di sebuah tempat wisata Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sumut. Jadi, satu kalimat saja dalam sebuah teks berita ini sudah mengandung 3 unsur teks berita. Siapa, apa, dan di mana. Jadi nanti sampai menulis sebuah tulisan itu bisa sama topiknya, tapi pola penyajiannya bisa berbeda. Ada mungkin sebuah teks yang diawali dengan unsur berita apa, ada yang mungkin sebuah teks itu diawali dengan unsur berita siapa. Walaupun sekali lagi teksnya sama. Jadi sekali lagi saya tekankan pada kalian
para siswa-siswi SMP 1 Samarinda kelas 8, mulai dari kelas 8A sampai dengan 8K. Perhatikan benar-benar unsur-unsur berita itu ada 6, 5W plus 1H, atau menggunakan bahasa Indonesia yaitu adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas bagi kalian. Kemudian nanti ditunggu di Google Classroom atau di WA. Mudah-mudahan sudah tergabung semua di Google Classroom. Nanti kami bagikan tugasnya. Dan ini diselesaikan sampai hari Senin pukul 00, pukul 12 malam. Hari Selasa berikutnya kalian akan berjumpa kembali dengan guru bahasa Indonesia kelas 8 yang lain yang akan menyampaikan materi KD 4.1. Jadi sekali lagi tolong tugasnya dikerjakan. Dalam 1 minggu semua mapel akan memberikan tugas. Kalian kerjakan, kan 1 hari hanya terima 2 mata pelajaran. Belajarnya kurang lebih hanya 2 jam sehari. Itu waktu yang panjang untuk mengerjakan, tapi kalau kalian hanya sekedar senang dengan game, maka berapapun tugas yang diberikan, tentunya tidak akan kembali ke gurunya. Jadi yang berhak memberi nilai itu bukan gurunya, tapi kalian sendiri. Guru kalian hanya sekedar menuliskan angka-angka, tapi yang berbuat itu kalian. Terima kasih, sampai berjumpa di kesempatan lain. Mohon ditunggu tugas-tugasnya dan dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin ada yang bertanya lewat chatting. Kami tunggu. Kalau ada pertanyaan, Bapak bisa jelaskan. Ada tidak anak-anak? Mungkin cukup jelas ya. Ini mudah kita, asalkan kalian menyimak dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian saya anggap sudah jelas menerima pelajaran pagi hari ini. Pelajaran yang pertama untuk kelas 8 semester ganjil. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama pembelajaran lewat daring ini, kita bisa ketemu kembali di kelas. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa ketemu di sekolah bersama-sama untuk belajar bahasa Indonesia. Saya akhiri sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.